Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Kabupaten Situbondo. Sebelumnya perkenalkan, saya Kalisha Stabika Rahman selaku moderator yang akan memandu pada acara bincang seru pada pagi hari ini. Di sini saya nggak sendiri nih, saya ada 3 narasumber hebat yang akan menemani saya pada hari ini. Nah, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Hai, perkenalkan nama saya Susianelia. Saya berasal dari Rumpun, Rumah Perempuan Situbondo. Halo semuanya, saya Reza Maulana Prayogi. Di sini saya sebagai Ketua Himpunan Musyawarah OSIS SMA se-Kabupaten Situbondo. Oke, halo semuanya, selamat pagi anak Indonesia. Perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Rudiat Moko. Saya di sini sebagai fasilitator forum anak Kabupaten Situbondo. Baik. Nah, itu jadi kita sudah berkenalan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, untuk bincang seru pada kali ini, kita akan membicarakan sebuah segmen mengenai kekerasan terhadap anak. Nanti kita bisa dengarkan bersama pandangan dari 3 narasumber kita mengenai kekerasan terhadap anak. Jadi, ngomong-ngomong kekerasan nih, menurut narasumber bertiga ini nih, kekerasan itu apa sih? Bisa dimulai dari Mbak Susi. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Menurut saya kekerasan adalah sebuah tindakan yang mana disengaja oleh seseorang atau oleh pelaku dilakukan untuk menyakiti orang lain atau seseorang lain, yang mana juga bisa melukai sehingga membuat orang tersebut itu merasa rugi. Baik itu sebuah kekerasan fisik, bentukan fisik, baik itu kekerasan emosional, kekerasan psikis juga, mentalnya seperti itu. Oke, itu menurut pandangan Mbak Susi dari Rumah Perempuan, teman-teman. Mungkin dari Mas Reza selaku perwakilan dari HIMU bagaimana? Menurut saya kekerasan itu sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Susi tadi, tapi menurut saya lebih spesifik. Kekerasan itu yang dilakukan oleh orang yang merasa dia berkuasa, punya power kepada mereka yang lemah, lebih lemah seperti itu. Oke, kalau dari saya ya, pandangan saya pribadi mungkin kekerasan banyak sekali ya penjelasannya, paradigmanya, terus pemahamannya juga. Mungkin yang saya ter-highlight di sini adalah kekerasan itu dilakukan dengan sadar, teman-teman. Jadi kekerasan yang saya pahami itu adalah sebuah tindakan yang tidak sah dan itu dilakukan secara sadar oleh pelaku. Dan untuk korbannya sendiri, untuk tujuannya sendiri itu atau korbannya sendiri itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, usia atau bahkan gender. Jadi siapapun akan bisa mendapatkan sebuah tindakan kekerasan. Itu dah. Ya, jadi seperti apa yang dikatakan sama Mas Reza tadi ya, kekerasan itu dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Jadi itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindak kekerasan itu terjadi. Tapi menurut Mas Tegar dan menurut Mbak Susi nih, hal-hal lain apa sih yang mempengaruhi adanya tindak kekerasan itu? Dari Mbak Susi. Hal-hal faktor-faktor terjadinya suatu kekerasan itu karena pertama orang tidak mengetahui bahwa itu adalah sebuah tindak kekerasan. Terus yang kedua dari faktor lingkungan. Di lingkungan tersebut tidak menganut asas tidak menganut asas kekerasan itu tidak diperbolehkan. Mungkin kayak kurang pemahaman dari segi lingkungan. Baik juga faktor selanjutnya dari segi korban sendiri tidak paham, ya balik lagi kepada pertama, tidak paham akan macam-macam kekerasan itu sendiri. Dari segi pelaku pun juga bisa jadi tidak memahami bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah tindak kekerasan. Intinya dari semua itu adalah pemahaman apa itu kekerasan itu sendiri, baik itu dari segi pelaku, baik itu dari segi korban, baik itu juga dari segi lingkungan. Seperti itu. Berarti awalnya kita berarti harus paham dulu ya itu kekerasan apa, baru kita bisa mengidentifikasi itu bentuk kekerasan yang dipengaruhi oleh apa, seperti itu. Mungkin dari Mas Tegar. Oke, tadi pertanyaannya mempengaruhi apa Iya. faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya banyak faktor ya buat teman-teman juga untuk seseorang melakukan sebuah tindakan kekerasan. Bahkan yang terjadi di keluarga sendiri pun ya sama seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Susi, bahwa
kadangkala faktor yang utama adalah ketidakpahaman dari orang terkait dengan apakah ini bentuk sebuah kekerasan atau hanya sekedar bentuk dari kasih sayang. Kadang kan ada anggapan bahwa saya itu sayang sama anak ini gitu. Saya itu sayang sama istri saya dan segala macam, yang bentuknya, yang aktualisasinya adalah berupa tindakan kekerasan. Jadi ya faktor yang utama adalah tentang pemahaman dari masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mungkin di sini saya ingin meng-highlight tentang KBGO, teman-teman, atau suatu bentuk kekerasan yang berbasis gender online yang sekarang itu lagi gencar-gencarnya kita coba untuk optimalkan cara pencegahannya. Faktor yang mungkin saya pernah baca itu yang pertama adalah ya memang karena internet ya sudah semakin luas, sudah semakin gampang kita berinteraksi dengan beberapa orang, bahkan kadang kita baru kenal saja sudah bisa interaksi dan bahkan sudah percaya bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah bentuk sebuah kasih sayang. Itu yang biasanya mungkin salah persepsi, dan ya mau gimana karena anak-anak gitu kan. Yang mau gimana karena mungkin beberapa hal itu menjadi hal yang lumrah karena sudah ada bentuk dari kasih sayang itu gitu loh. Faktor yang utama karena internet tadi, terus adalah ini aku meng-highlight juga bahwa kadang orang yang yang gampang terkena kekerasan itu adalah orang-orang yang ibaratnya kurang mendapatkan perhatian dari orang sekitar. Artinya dia melampiaskan ke mungkin orang teman, dan akhirnya itu dijadikan sebuah kekuasaan atau kekuatan dari pelaku untuk bisa mengintimidasi korban, bisa mengeksploitasi korban untuk terus nih melakukan tindakan kekerasan. Karena apa? Karena tadi balik lagi bahwa kadang ada belum pahamnya persepsi tentang kekerasan itu. Mungkin itu sih kalau dari aku faktor tentang kenapa terjadinya kekerasan. Tadi ngomong-ngomong mengenai pendapatnya Mas Tegar, sempat menyinggung sedikit tentang KBGO ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin sebenarnya sudah tahu kali ya KBGO, atau mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas Tegar? Oke, KBGO di sini itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berbasis gender online gitu teman-teman. Artinya kekerasannya ini tidak berbentuk secara fisik. Kan biasanya kekerasan itu berbentuk fisik ya, kayak pukul, mencubit, atau menampar dan segala macam. Terus ada yang verbal yang concernnya langsung kayak ngomong menyakitkan hati dan segala macam. Nah, KBGO di sini unik gitu, karena dinamisnya kita berinteraksi dengan orang-orang melalui telepon genggam. Jadi ada beberapa kejadian bahwa di online ini kadang gampangnya itu kadang ada yang minta pap gitu loh. Ada yang minta rekamin barang yang seharusnya atau sebagian tubuh yang tidak seharusnya kita tunjukkan gitu. Lalu ternyata itu KBGO itu juga dibentuk kayak misalnya kita lagi jalan nih di Car Free Day mungkin ya, terus tiba-tiba ada yang ngefoto, terus tiba-tiba di share. Nah, itu salah satu bentuk KBGO juga. Artinya adalah kekerasan berbasis gender online ini adalah sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan atau tempatnya itu di online gitu, seperti itu. Dan dinamis bentuknya, kayak penyebaran konten secara ilegal, terus eksploitasi terhadap perempuan dan anak, kayak minta yang tidak senonoh, terus mengancam untuk diri. Dan ada loh teman-teman yang mungkin ini agak seru ya, karena sering mungkin teman-teman lakukan adalah kita punya second account yang itu tuh gunanya atau tujuannya untuk mengincar ataupun memata-matai orang yang akan kita, entah itu kita apa sih namanya itu kalau misalnya kita cari itu apa, stalking gitu ya. Itu merupakan salah satu bentuk kekerasan. Ada juga bentuk kekerasan KBGO yang secara spesifik ini yang mengatasnamakan orang lain. Contohnya biasanya ini seringnya itu artis-artis. Biasanya kayak mungkin salah satu contohnya ya,
kayak Raffi Ahmad, tiba-tiba kita orang biasa itu bikin akun atas nama Raffi Ahmad dan mengambil identitas pribadi untuk diposting di akun yang bukan sebenarnya milik Raffi Ahmad. Itu salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online juga, dan itu banyak teman-teman. Kemarin juga di Kabupaten Situbondo, karena aku pengguna Instagram sejati ya, jadi itu kayak banyak gitu, ada teman-teman aku, ada follower aku yang itu tuh kayak sorry teman-teman, kayak di story IG story-nya kayak sorry akun ini bukan akunku ya, bukan akunku, hanya ada satu ini gitu. Itu kan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online juga. Ya gitu kalau kalau sekilas tentang kekerasan berbasis gender online. Dan mungkin kenapa gender ya? Karena itu gender kan perempuan dan laki-laki gitu ya, secara gampangnya. Kadang mungkin melihat kekerasan itu hanya untuk perempuan saja, hanya kepada perempuan saja karena makhluk lemah dan segala macam. Tapi ternyata untuk laki-laki itu ada. Laki-laki juga berpotensi untuk mendapatkan tindakan atau perlakuan kekerasan yang berbasis online gitu. Kemarin juga ada salah satu contoh teman aku yang itu dieksploitasi dengan cara bagian intimnya direkam ke pacarnya itu minta gitu loh kan, karena sama mau, terus setelah putus disebar. Itu ada, itu cowok, itu cewek yang ngelakuin. Artinya kekerasan ini kepada cowok, tapi yang menyebarkan itu cewek gitu loh. Itu ada ya, karena dendam mungkin macam, jadi tapi secara tidak langsung kan dua-duanya terkena dampaknya ya. Jadi kalau dua-duanya, kalau yang aku lihat itu enggak sih, karena dia itu ngasih informasi atau nge-share-nya itu bukan pakai akun pribadi dari ceweknya gitu. Jadi kayak second account juga yang nanti share hal itu ada. Jadi itu penjelasan sekilas dari Mas Tegar mengenai KBGO, karena memang kita ketahui bersama ya, di era globalisasi seperti saat ini, kekerasan yang seperti itu sudah membudaya akhir-akhir ini, karena memang ada beberapa orang yang persepsinya ya dianggap sepele, dianggap biasa aja karena ya terbiasa sih seperti itu. Mungkin kan setiap kejadian ada latar belakang nih yang melatar belakangi sebuah kejadian itu. Jadi menurut narasumber kita pagi hari ini, latar belakang alasan terjadinya sebuah kekerasan itu apa sih? Bisa dimulai dari Mbak Susi. Sebenarnya tadi agak sedikit nyambung sama pertanyaan sebelumnya terkait dengan faktor-faktor terjadinya itu juga karena faktor-faktor itu ada karena dilatar belakangi oleh faktor-faktor tersebut. Jadi kekerasan itu ada dilatar belakangi oleh faktor-faktor tersebut. Jadi balik lagi kepada faktor-faktor, di situ ada pemahaman di mana kita kurangnya paham bahwa itu adalah sebuah tindak kekerasan. Dan juga faktor-faktor tersebut itu bisa pemahaman tersebut itu bisa tidak pahamnya kita itu bisa terjadi karena sebuah adat yang sudah membudaya di sana, yang akhirnya membuat kita tidak memahami bahwa itu adalah bentuk kekerasan. Dan juga sekarang karena gampangnya kita berakses berkomunikasi sama yang seperti yang dikatakan oleh Mas Reza terkait dengan kekerasan berbasis gender online itu, dari gampangnya kita berkomunikasi, mungkin kita beranggapan bahwa gampangnya kita berkomunikasi itu adalah sebuah jalinan silaturahmi. Akan tetapi kita lupa bahwa tindakan dalam jalinan silaturahmi itu adalah sebuah bentuk kekerasan. Sebenarnya bentuk kekerasan dalam gender online itu gampang banget kalau kita bisa lihat dari mengomentari saja. Dari mengomentari kan sekarang banyak media sosial dan juga gampangnya orang untuk mengakses itu semua. Contoh komentar yang sepele saja. Wah, ini perempuan ya. Ketika melihat seorang laki-laki yang ganteng, ya bagi mereka komentarnya begini. Wah, rahim aku anget. Tanpa disengaja sebenarnya seseorang tersebut melecehkan dirinya dan melecehkan
laki-laki tersebut gitu loh, seperti itu Mbak. Iya. Iya kan? Iya, benar. Dianggap sepele oleh beberapa orang, tapi ternyata itu merupakan bentuk salah satu Iya. kekerasan ya Mbak ya. Iya. Oke, kalau menurut Mas Reza sendiri gimana nih? Karena aku ini latarnya dari anak ya, dari pendidikan. Kalau aku lihat itu kekerasan yang terjadi latar belakangnya itu karena melihat teman-temannya. Jadi Meniru ya seperti meniru. itu. Dan itu juga seperti yang disampaikan Mbak Susi tadi, itu adalah budaya, utamanya budaya senioritas. Nah itu sangat rawan sekali terjadi, dan sekali lagi itu karena menurut saya kurangnya edukasi yang dilakukan oleh guru ataupun pihak-pihak terkait terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah utamanya. Bahkan tidak jarang guru malah memberikan contoh yang tidak baik. Seperti itu. Ada pihak oknum-oknum guru yang memberikan contoh tidak baik dan diikuti oleh siswa-siswanya, dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan yang diilhami oleh di bidang pendidikan. Seperti itu. Itu menurut Mas Reza. Kalau menurut Mas Tegar sendiri gimana? Oke, itu udah kayak membudayakan juga menjadi suatu latar belakang ya teman-teman untuk terjadinya sebuah kasus kekerasan. Nah, di sini aku ingin ingin berbicara tentang ada hal yang mungkin itu anugerah Tuhan yang kita tidak bisa hilangkan, adalah faktor seksualitas. Artinya ada faktor ilmiah yang itu menjadi hal yang sekarang urgent, latar belakangnya terkait dengan kekerasan. Kalau aku lihat dari kekerasan fisik itu memang masih ada ya, tapi range ataupun datanya itu sudah menurun gitu. Kayak grafiknya udah mulai menurun dibandingkan dengan kekerasan berbasis kekerasan seksual gitu ya. Nah, dari latar belakang itu manusia lupa bahwa sebenarnya dia itu milik siapa sih. Maksudnya pemahaman paradigma ya, kita nggak bisa menuntut orang untuk kamu tuh harus paham gitu bahwa kamu itu lahir dan kamu dibesarkan atas dasar pemberian Tuhan misalnya dan segala macam gitu. Kita tidak memaksakan, tapi hal itu yang menjadi hal yang mungkin bisa kita ulik bersama. Maksudnya kayak seru gitu kalau misalnya kita membahas tentang latar belakang yang lahirnya dari diri kita sendiri, dari keinginan, dari seksualitas dan segala macam. Itu latar belakang pertama nih ya, latar belakang itu dari latar belakang seksualitas atau nafsu pribadi, hawa nafsu dan segala macam itu. Lalu latar belakang yang kedua adalah ini teman-teman, kita memang sudah tadi juga disampaikan bahwa latar belakang yang tentang budaya, terus tadi dari pendidikan juga. Aku di sini meng-highlight bahwa latar belakang yang mungkin hampir sama sebenarnya dari faktor itu adalah kurangnya kasih sayang dari orang sekitar, kurangnya pendidikan di keluarga terutama, yang bisa menjadi latar belakang seseorang atau anak atau bahkan istri atau bahkan suami untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan. Terus selanjutnya latar belakang yang mungkin aku juga jarang di ter-highlight adalah tentang bukan pemahaman sih, kayak pengertian terhadap diri sendiri. Artinya kadang orang itu tidak tahu saya itu siapa gitu, kadang mengenal diri sendiri gitu loh, kayak melakukan hal-hal tindakan kriminal dan segala macam itu kan bentuk dari ketidaktahuan terhadap diri sendiri. Kadang aku malah suka bahwa orang-orang itu overthinking terkait dengan diri sendiri daripada orang itu overthinking untuk orang lain gitu loh. Karena apa? Karena kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak yang benar-benar duduk nih ya, yang benar-benar ngerti, yang benar-benar tahu, itu tuh bahkan ada mispersepsi gitu. Kadang ada juga yang menarik bahwa aku sudah mengerti diri sendiri kak, aku sudah tahu diriku sendiri, aku nafsuan gitu, sorry ya kalau misalnya bahasanya, aku nafsuan, ya udah makanya aku melakukan kekerasan. Tapi menurut aku ya, pandangan aku itu enggak mengerti, maksudnya masih belum mengerti gitu loh, belum mengerti diri sendiri. Karena aku yakin bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya gitu loh, sebagai baik-baiknya makhluk. Jadi kalau misalnya masih ada tindakan kekerasan dan semacam, dia masih belum mengerti
dirinya sendiri gitu. Seperti itu sih kalau misalnya latar belakang yang aku paham. Jadi dari latar belakang yang sudah dijelaskan dari ketiga narasumber kita tadi, mungkin teman-teman yang sudah melakukan sudah mengalami tindak kekerasan ini juga kan nggak banyak yang mau speak up ya. Jadi kayak mungkin takut atau mungkin dia merasa diancam oleh si pelaku ini, karena mungkin kalau kamu ngomong nanti bakal digini-giniin. Nah, jadi ada beberapa teman-teman ini yang memilih untuk menutup diri kayak ya sudah aku diam saja gitu. Padahal kan speak up saja lebih baik untuk nanti ditangani sama orang yang lebih berhak gitu. Nah, menurut dari ketiga narasumber kita nih, cara yang tepat atau pertama kali dapat kita lakukan pelaporan itu ke siapa dulu sih? Jadi mungkin sebelum kita melaporkan kepada pihak berwajib, mungkin kita kan bisa melaporkan kepada orang terdekat kita terlebih dahulu yang bisa kita percaya, nantinya bisa membantu kita dari kekerasan gitu ya. Mungkin dari narasumber dari Mbak Susi dulu, kira-kira gimana nih? Mungkin teman-teman yang melihat nanti membutuhkan ini untuk solusinya nanti. Ya, berarti pertanyaan ini, apa yang harus kita lakukan ketika Iya. kita mengalami kekerasan itu? Pertama kita harus tahu apakah itu bentuk kekerasan ataukah bukan. Yang kedua, pada saat kita mengalami kekerasan itu kita harus mau sepanik apapun usahakan kita menganu bukti, Mencari bukti terlebih dahulu. maksudnya ya? pada saat itu entah kita memberikan tanda apa atau mungkin atau mungkin berjerit atau bagaimana, itu kan termasuk bukti untuk orang itu bisa tahu. Terus setelah yang kedua itu setelah kita menganukan bukti, menyelamatkan bukti dulu, karena mungkin pada saat itu pasti terancam, keadaan pasti terancam, sehingga jalan satu-satunya kita harus memiliki bukti. Terus yang ketiga, kita mencari orang paling terdekat yang kita bisa percaya, siapapun orang itu. Nah, setelah itu setelah membicarakan ke orang terdekat, jangan malah kabur ke sana ke sini. Diam dulu, tenangkan diri dulu. Apa yang akan kita langkah apa yang akan kita lakukan setelah ini, itu kita diam dulu, kita berpikir agar pikiran kita jernih, agar tidak terlalu tergesa-gerusu. Setelah itu barulah nanti kita minta tolong kepada orang yang kita percaya untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib atau yang berwenang. Oke, itu tadi kita sudah mendengar pendapat dari Mbak Susi ya. Jadi tindakan yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika kita mengalami kekerasan. Mungkin dari Mas Tegar terlebih dahulu nih, apa kira-kira? Oke, apa yang harus kita lakukan terkait apabila kita mengalami tindakan kekerasan ya? Hampir sama sebenarnya apa yang sudah disampaikan sama Mbak Susi, bahwa kita harus punya bukti, kayak entah itu sebuah misal baju yang disobek mungkin, atau mungkin suatu benda tumpul yang diarahkan kepada tubuh kita, itu bisa menjadi salah satu bukti juga. Lalu yang berikutnya, apa yang harus dilakukan adalah tenang. Meskipun minim sekali ketika ada kekerasan yang korban itu tenang, minim sekali. Tapi bagaimana sebenarnya yang menjadi PR kita adalah bagaimana sebenarnya menyebarluaskan hal ketenangan itu, agar misalnya kayak kalau misalnya kita nggak tenang, kemana-mana tuh sama yang disampaikan Mbak Susi tadi, kalau jangan sampai kubruk gitu, kayak yang kupuh dan segala macam gitu. Tenang, dan itu susah memang. Kita harus benar-benar ngasih pemahaman nih. Biasanya pemahamannya kita keluarin dulu nih, kenapa sih harus tenang gitu loh. Jadi kalau kamu tenang, kamu pertama kamu bisa berpikir langkah apa selanjutnya. Kedua, kamu akan bisa berpikir tentang tindakan, maksudnya tentang apa yang dia lakukan itu bentuknya apa, kekerasan dan segala macam. Terus yang ketiga, kamu bisa berargumen
artinya kamu bisa menyampaikan ini ke pihak berwenang seperti kepolisian sebagai bentuk laporan ataupun bukti. Kalau nggak tenang kan kayak dia itu ngeblank dan nanti jatuhnya seperti menutup diri, terus nanti psikologi otaknya kena dan segala macam, mentalnya kena gitu kan. Ya itu emang sulit. Tapi yang harus benar-benar ini adalah tentang ketenangan. Lalu yang kedua adalah apa yang harus dilakukan adalah lapor ke orang yang terdekat dulu itu. Tapi masalahnya teman-teman yang mungkin akan menarik di sini adalah kadang tuh laporan yang orang yang kita enak buat kita percaya buat kita laporin, kita ngasih tahu gitu, itu kadang nggak bisa nggak bisa amanah gitu. Maksudnya menyebarluaskan gitu, itu sering terjadi gitu. Karena mungkin kalau aku dari fasilitator anak ya, karena aku kecamatan dari fasilitator anak, kayak aku tuh melihat bahwa anak ketika sudah sudah diberikan sebuah kepercayaan itu tuh kayak guys ada isu baru nih, kayak lucu gitu, makanya kayak seru nih, ini kan nggak sering kita temui gitu, jadi bahan gibah dan segala macam. Nah solusinya apa? Nah jadi kita sebagai orang-orang yang lebih dewasa ataupun dari forum anak sendiri nantinya mungkin punya yang namanya pembekalan untuk konselor sebaya gitu. Artinya kayak benar-benar di setiap sekolah, mungkin di setiap keluarga atau bahkan di setiap RT RW nantinya itu kayak ditunjuk satu orang ataupun 2 orang yang kita latih tentang konselor sebaya sebenarnya seperti apa dan segala macam. Nah kalau cuma dilatih mungkin agaknya akan sia-sia mas, karena apa? Karena nggak ada yang tahu nih kita. Jadi bentuk dari branding juga itu harus perlu. Jadi intinya yang harus dilakukan adalah kita lapor ke orang terdekat yang dipercaya. Lalu yang berikutnya adalah mungkin ini aku bukan berarti menjudgment gitu ya, tapi kadangkala anak itu langsung ngomong ke orang tua atau laporan ke orang tua, tapi aku pribadi jujur itu kayaknya bukan suatu tindakan yang lebih baik. Artinya kenapa? Karena orang tua itu bakalan berpikir 20 kali lipat, kayak mempertimbangkan dan segala macam, sehingga penanganannya itu akan jauh gitu, maksudnya akan lama gitu. Sehingga kalau menurut aku pribadi silakan ya bisa dengan kami di sini Forum Anak Kabupaten Situbondo bisa melaporkan juga di IG-nya Situbondo juga. Di situ juga mungkin kami langsung ke UPT nanti. Dan nggak berarti orang tua nggak dilibatkan, tapi akan ada mediasi yang lebih mungkin aman gitu. Karena kan kalau misalnya kita langsung lapor ke orang tua nih, misalnya kasus kekerasan seksual nih ya, misalnya berhubungan intim misalnya nih, aku nggak sengaja, pasti akan ada tindakan represif dari orang tua, entah itu nangis, entah itu tindakan pemukulan dan segala macam, yang akan membuat anak itu kayak menyesal gitu. Aku menyesal bilang ke orang dan segala macam. Nah maka dari itu aku pribadi kayak lebih menyarankan kepada lapor kita, lalu kita arahkan ke UPT untuk dimediasi. Ada mediator di situ, bukan antara anak dengan orang tua saja. Ada orang yang lebih memahami dari paradigma orang tua, dari paradigma anak. Jadi lapor ke kami. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Lalu yang kedua, ketika hal-hal itu urgent dan segala macam, mungkin juga bisa lapor ke Sapa 129 yang itu punyanya kementerian, dan pasti bakalan difokuskan ke beberapa kabupaten kota sesuai dengan laporan tersebut masuk gitu. Lalu boleh juga ke polisi, tapi kadang kalau di polisi itu karena kan ke polisi itu kan banyak kan yang masuk, tindakan pidana yang masuk itu kan banyak. Terkadang itu untuk pemfokusannya masih sedikit mengulur waktu gitu. Nah
Kalau menurut aku boleh, silakan, nggak apa-apa, karena ya teman-teman ataupun orang-orang di sana itu tahu bahwa kalau misalnya ada tindakan kekerasan, ya udah lapor ke polisi aja gitu. Padahal ada satu unit yang fokus concernnya itu adalah tentang kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak gitu. Ada di UPT PPA Kabupaten Situbondo, teman-teman. Mungkin itu sih kalau dari aku. Jadi sudah disebutkan beberapa kanal pengaduan ya Mas yang Iya. bisa digunakan oleh teman-teman. Jadi selain bisa langsung menghubungi unit ini PPA di Kabupaten Situbondo, mungkin teman-teman merasa gak enak ya, atau mungkin ngerasa malu atau takut, jadi teman-teman bisa mengadu ke Formana Kabupaten Situbondo terlebih dahulu, karena kan teman-teman yang tergabung di Formana ini juga masih berusia sebaya dengan teman-teman usia anak gitu, jadi mungkin penyampaiannya bisa lebih enak, lebih leluasa seperti itu. Nah mungkin dari Mas Reza nih, kacamata sudut pandang dari sisi anak sendiri bagaimana? Sebelum kita langkah jauh ke sana, mungkin yang harus dilakukan itu adalah edukasi dini. Jadi saat anak itu mengalami kekerasan atau apa, mereka sudah tahu harus kemana-kemana. Itu harus ada edukasi dininya. Nah juga jangan hanya edukasi itu kepada anak, tapi juga kepada orang tua, kepada orang yang lebih dewasa. Karena banyak seperti ini. Ini kan saya dari pendidikan, di pendidikan itu seperti ini, ada bullying di sekolah atau tindak kekerasan di sekolah. Dia cerita ke temannya menyarankan untuk ayo laporan ke guru BK atau guru BP. Nah kadang karena ketidaktahuan mereka yang sudah dewasa, tindakan itu dianggap normal, ya cuma gitu doang, ya, disepelekan. Nah itu antara memang emang ketidaktahuan atau apa, itu memang perlu diperhatikan. Harus ada edukasi ataupun penjelasan lanjut, penjelasan rinci terkait dengan penanganan ataupun pencegahan pada yang seperti itu. Kalau menurut Mas Reza sebagai sudut pandang dari seorang anak sendiri, mungkin kalau dilaporkan ke beberapa pihak, ada beberapa pihak yang menyepelekan ya Mas, Ya. karena kan menurut si anak ini nggak harus disepelekan karena kan mental anak Ya, berbeda-beda. Tapi kalau dari sisi orang dewasa mungkin ada yang menganggap ya ini hal yang lumrah, ini hal yang wajar terjadi di sekitar kita gitu. Nah, jadi itu kan tadi yang bisa kita lakukan setelah kita mendapat sebuah tindak kekerasan. Tapi kan sebisa mungkin kita meminimalisir adanya tindak kekerasan tersebut. Jadi mungkin bisa dimulai dari Mas Reza ini, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan tersebut. Saat ini kan dari Kemen PPA itu sudah ada undang-undangnya terkait dengan sekolah ramah anak. Jadi kan kegiatan usia anak itu banyak di lingkungan pendidikan. Teman-temannya juga dari lingkungan pendidikan. Mau itu les pasti temunya dengan teman-teman sekolah. Mungkin saat awal tahun ajaran baru ataupun ada waktu-waktu tertentu itu sekali lagi anak diberikan pemahaman bagaimana kita memperlakukan teman sebaya, tidak menyakiti, saling melindungi, saling mengasihi seperti itu, sehingga tindak-tindak kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik di kemudian hari ini dapat dicegah secara dini. Karena oh iya, kita kan teman sebaya, kita kan satu keluarga, jadi tidak baik saya nyakitin. Seperti itu sih menurut saya. Oke. Itu menurut Mas Reza sebagai sudut pandang dari anak sendiri. Kemudian dari Mbak Susi mungkin dari sudut pandang dari sebagai perempuan ya gimana? Sebagai perempuan atau bisa dikatakan kalau sudah perempuan itu agak lebih dewasa ya daripada anak. Ini menurut saya selain menambahkan dari yang diucapkan Mas Reza, selain kita memberikan pemahaman terhadap anak, jangan lupa dulu kita memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada yang dewasa dulu, termasuk kalau di dunia pendidikan kepada guru dulu yang lebih yang lebih langsung bertatap muka kepada anak. Selain itu juga kepada orang tua, makanya kan sekarang lagi booming-boomingnya nih parenting diadakan oleh sekolah-sekolah yang akhirnya mengundang para orang tua seperti itu. Jadi karena anak itu kan melihat meniru apa yang mereka lihat. Jadi kalau seandainya yang mereka lihat ataupun orang yang mereka jadikan teladan, mereka lihat orang tersebut melakukan itu, pasti anak akan juga ikut melakukan itu.
dimulai dari yang lebih dewasa, yang lebih mungkin ya, dewasa agar yang susah Eh, itu Mbak, yang susah memberikan pemahaman terhadap yang dewasa ini, karena kalau anak kecil ibarat kata kan suci kertas putih, anak kecil mau dicoretin seperti apa akan menerima saja, tapi yang dewasa ini yang sudah banyak coretan susah Susah. untuk diberikan. Mungkin itu tantangan kita sebagai generasi muda ya. Mungkin dari Mas Tegar sendiri gimana Mas? Oke, kalau dari aku sih langkah solusinya ya, solusi ya, agar tidak terjadi sebuah bentuk kekerasan. Kekerasan ini kan dinamis ya teman-teman. Kita juga harus bisa melihat kekerasan yang seperti apa gitu. Kalau aku pribadi, karena ada kadang hal yang sekiranya itu kita tidak sadar gitu, bahwa sebenarnya itu sudah solusi tentang mencegah terkait dengan kekerasan ini. Mungkin yang bisa aku tawarkan terkait dengan solusinya adalah kita tahu bahwa kita ini hidup berdampingan ya kan. Ada ibarat pepatah yang mengatakan kamu itu makhluk sosial gitu. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Nah, mungkin dari kedua narasumber tadi aku ingin menyimpulkan satu hal, bahwa kita harus bisa memberikan pemahaman tentang kekerasan itu sendiri kepada semua pihak nih. Tapi kadang itu sudah dilakukan teman-teman, bentuk sosialisasi sudah dilakukan. Nah, yang mungkin agak sedikit mispersepsi di sini adalah yang dilakukan sosialisasi itu datang, ngomong, dengarkan, udah gitu kan. Itu bentuk sosialisasi yang itu udah kayak zaman dulu gitu loh. Maksudnya aku tuh selama ini kayak ikut sosialisasi, kok cuma gini doang gitu. Ya memang mendapatkan pemahaman gitu ya. Tapi kita harus juga bisa membuat bentuk sosialisasi yang lebih berdampak gitu. Aku selalu memberikan pemahaman ke teman-teman forum anak yang aku dampingi itu, bikin sebuah kegiatan sosialisasi yang lebih berdampak gitu, yang lebih, karena aku concernnya anak, itu yang lebih yang lebih top down, artinya ke bawah gitu. Maksudnya kita benar-benar mencari akar sebuah permasalahan, lalu kita buat inovasi di situ gitu. Jadi sosialisasi yang lebih berdampak. Contohnya apa? Mungkin yang bisa aku tawarkan adalah kita langsung aja nih datengin narasumber dari orang yang pernah melakukan tindakan kekerasan, terus mereka disuruh speak up nih. Sekarang kan banyak di sosial media yang mungkin kayak misalnya perempuan pernah bekerja seks komersial ya kan, itu kan disuruh speak up nih, kayak cerita dan segala macam. Di situ bisa dia juga memberikan bahwa nggak enak gitu. Intinya adalah nggak enak. Nah, hal itu yang sebenarnya poin itu yang sebenarnya pengen disampaikan. Karena apa? Orang sekarang ya kan kadang nggak percaya ke orang ngomong yang belum pernah dia rasakan gitu. Artinya kayak misalnya aku nih ya, aku sok-sokan ngomong nggak boleh seks gitu, nggak boleh jadi pekerja seks komersial dan segala macam gitu. Pasti akan ada netizen yang tanya, lu siapa, lu pernah nyoba gitu ya kan. Makanya kayak ya udah kita datengin korban langsung yang mau speak up, ya yang jelas harus dengan MOU dan segala macam ya. Terus kita suruh buka nih, kita suruh bicara, kita suruh ngobrol. Yang jelas output dari kegiatan itu adalah agar orang-orang di sekitar kita nggak mau buat melakukan tindakan yang sama gitu. Itu bentuk sosialisasi yang mungkin lebih berdampak. Atau kita sekarang udah zamannya gadget ya teman-teman. Untuk ke anak usia dini di umur 7-8 kan sekarang udah pada pakai gadget ya. Kita harus juga bisa nih berinovasi tentang kita bikin nih buku-buku yang sekarang itu buku-buku bisa dikombin dengan handphone kita, gadget kita, yang itu bisa berbentuk animasi yang seperti yang mungkin lebih hal-hal yang mungkin sulit ya, tapi itu lebih berkesan teman-teman daripada cuma datang duduk diam duduk pulang gitu dapat transport gitu kan. Itu lebih lebih maksimal ketika mencoba hal-hal yang lebih ekstrim gitu. Lalu berikutnya untuk solusinya adalah kolaborasi teman-teman. Kita nggak mungkin
kalau dari aku pribadi kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri-sendiri, apalagi dengan ego sektoral yang aku tahu di Kabupaten Situbondo itu ego sektoralnya tinggi-tinggi, organisasi ini dan segala macam. Dan padahal kekerasan ini merupakan kasus yang komprehensif yang melibatkan hampir seluruh organisasi yang mungkin concernnya adalah tentang sosial gitu kan, bergerak di bidang sosial. Jadi kolaborasi yang sebenarnya ingin apa ya, yang ibaratnya aku ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwa kolaborasi itu penting, karena nggak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Malah kalau menurut aku berjalan sendiri-sendiri itu malah memecahkan sebuah hal gitu. Jadi kayak misalnya kita punya program ini unggulan semacam, jadi kayak ada ego sektoral dan sama-sama menjilat gitu ya jatuhnya. Jadi kalau menurut aku solusi yang berikutnya adalah kolaborasi antara orang yang ibaratnya sadar bahwa di sekitar kita itu butuh rangkulan kita gitu. Kadang kan aku yakin orang-orang sosial di sini, orang-orang yang ikut organisasi dan segala macam, itu tuh ada impact tersendiri bahwa dia itu sadar bahwa aku adalah orang yang dibutuhkan sama orang lain gitu. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, solusi yang ditawarkan mungkin hampir sama kayak bagaimana parenting orang tua terhadap anaknya. Karena tapi sekarang aku udah di beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi Jawa Timur ya khususnya, ada beberapa sebuah kebijakan dari Dinas Pemberdayaan Perempuannya sendiri. Di situ tuh ada seperti temu 1 bulan bersama ibu-ibu, bukan ibu-ibu PKK, tapi ibu-ibu yang peduli bahwa parenting. Nah, siapa? Ibu-ibu muda, teman-teman. Jadi di umur sekitar 27-28. Mereka itu dirangkul, kita sama-sama untuk kayak arisan lah ibaratnya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa digunakan nih. Dan mungkin saya juga bisa menawarkan solusi yang ini adalah bagaimana sebenarnya bapak ataupun ayah itu juga berperan. Misalnya dengan majelis-majelis yang ada di sekitar kita, dengan perkumpulan bapak-bapak yang ada di sekitar kita. Sulit sih sebenarnya. Bahkan kita harus turun ke bawah untuk ikut kegiatan mereka, mendekati mereka, memahami mereka, baru kita susupi kegiatan-kegiatan tentang parenting. Tapi aku pribadi yakin akan lebih mudah, maksudnya generasi berikutnya akan lebih mudah terkait parenting karena sudah mulai sadar. Karena yang generasi sebelumnya kan apa ya, ibaratnya masih memahami konteks anak, ya udah perempuan aja yang megang, saya cuma ngasih nafkah gitu. Tapi untuk sekarang itu kayak udah punya sebuah balance antara laki-laki dan perempuan, karena ya itu tadi udah kesetaraan gender dan segala macam diungkapkan, sehingga sudah ada beberapa kayak komunitas anak yang mungkin apa ya, konten kreator juga itu pasti ada. Kemarin tuh kalau nggak salah kayak di TikTok itu ada Usi sama siapa gitu, aku lupa, kayak mereka sama-sama mendidik anaknya nggak rerian gitu, ibaratnya bahasa Maduranya rerian ya, kamu enggak gitu. Itu terus berikutnya terkait dengan sudut pandang anak ya, maksudnya apakah anak juga bisa menjadi solusi dari sebuah kekerasan? Kalau menurut aku bisa. Solusinya apa ya, sebagai menjadi teman sebaya tadi. Tapi kadang teman sebaya yang sudah sampaikan sebelumnya, kadang mereka itu mispersepsi nih terhadap pemahaman teman sebaya. Nah, yang harus benar-benar digalakkan adalah kita jangan hanya pakai sudut pandang anak. Maksudnya kita juga harus bisa minta sudut pandang dari perempuan, dari kakak kita, terus mungkin dari orang dinas, mungkin dari orang tua kita gitu. Jadi untuk anak sendiri bisa menjadi sebuah agen untuk mencegah ataupun memberikan solusi terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu contohnya adalah sebagai rumah ternyaman mereka gitu, maksudnya sebagai pendengar sebaya. Dan jangan sampai juga hal-hal itu tuh menjadi sampah pemikiran dari konselor sebaya ini atau tim konselor sebaya ini. Apa yang harus dilakukan adalah ya kita harus memberikan pemahaman bahwa kegiatan ini ataupun kalian sebagai konselor sebaya itu hanya mendengar, teman-teman. Mau memberikan solusi dan segala macam itu bebas, terserah. Yang jelas konselor sebaya tidak dilakukan dengan sendiri. Maksudnya ada orang lebih dewasa yang ikut kayak evaluasi, juga monitoring dan segala macam itu. Tenang, anak juga bisa menjadi agen untuk
memberikan solusi ya, karena kebanyakan ya yang melakukan ataupun yang menjadi korban tindak kekerasan ini adalah anak, karena ya mereka adalah faktor yang bisa dilihat lemah gitu. Dan tadi pun teman-teman, mungkin aku juga mau share di sini, karena kami tadi pagi di Car Free Day juga ada kegiatan. Di beberapa kegiatan itu ada kotak saran yang mana itu masyarakat Situbondo khususnya ya, ini mungkin nanti dilihat juga sama masyarakat Situbondo. Ada salah satu hal yang menarik perhatian saya setelah saya baca, bahwa ada ternyata tindakan kekerasan ini itu tuh sama seperti yang tadi mungkin saya sampaikan. Dia itu tuh ini menjadi korban KBGO, mungkin kalau aku nggak salah ingat ya, menjadi korban KBGO yang awalnya itu sama-sama sayang nih, sama-sama sayang, sama-sama suka, dan bahkan saya mau memberikan apapun yang terbaik untuk laki-laki saya ini. Jadi terus tiba-tiba karena putus, dia itu nge-share ini dan segala macam. Untungnya tidak diketahui orang tua, dan ya anaknya bingung gitu. Salah satu sisinya saya mendapatkan tekanan mental karena video saya tersebar dan saya sudah nggak virgin lagi. Terus laki-lakinya udah kayak pergi gitu loh. Dia itu dapat tekanan mental gitu, mau bicara ke orang tua takut, butuh support system yang baru, dan dia itu tidak percaya diri dengan kevirginannya itu. Artinya dia itu terlalu concern kayak aku udah nggak virgin, aku udah nggak laku gitu loh. Jadi hal yang mungkin menjadi fokus saya di sini, titiknya adalah konselor sebaya perlu digalakkan atau perlu benar-benar disebarluaskan gitu, karena aku yakin orang ataupun teman akan lebih enak ngomong ke teman yang sebayanya gitu loh. Apalagi perempuan nih, kalau perempuan kan kadang kalau ke kakak sendiri bahkan takut gitu, kayak malu, padahal perempuan juga kakaknya gitu. Mending ke temanku deh, di chatting gitu dan macam, atau enggak di Twitter gitu dan macam itu, yang bahkan menambah energi orang-orang lain yang nanti komentar itu dan segala macam. Jadi sebenarnya anak itu juga punya ruang untuk bisa memberikan solusi terhadap kekerasan. Mungkin itu sih kalau dari solusi yang bisa aku tawarkan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau konselor sebaya itu sebenarnya penting ya Mas ya. Iya, benar Karena sekali. Selain kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan, mungkin saran atau masukan dari teman sebaya ini lebih dapat bisa kita terima Iya, gitu. Karena kan benar. mungkin bahasanya lebih fleksibel, lebih enak untuk kita terima gitu. Tapi aku sorry yang motong ya, tapi kadang itu aku pernah menemukan sebuah kasus yang dia udah cerita nih konselor sebaya, tapi konselor sebaya ini juga jadi overthinking gitu loh. Jadi kayak terlalu mendalam. aku susah gitu. Aku mau ngasih, dia pernah bilang ke aku mau ngasih saran apa ya kak, gitu saya bingung juga kak gitu, nah segala macam. Malah kalau menurut aku yang jadi konselor sebaya ya udah yang let it flow, maksudnya yang menenangkan diri dan segala macam. Tapi aku juga pernah melihat sudut pandang korban ya, bahwa kak saya boleh jujur nggak, aku udah cerita gini tapi tuh nggak dapet apa yang aku harapkan gitu loh. Itu ada nggak sesuai sama apa yang aku inginkan gitu. Contohnya kayak aku tuh pengen bahwa kamu tuh jadi support system gitu. Mau cewek mau cowok aku butuh support system, tapi kalau di chat cuek gitu dan segala macam. Nah itu menjadi sebuah tantangan dari konselor sebaya, sehingga masih harus didampingi oleh orang yang lebih dewasa gitu, nggak yang bapak ibu ya, mungkin seumuran aku, seumuran Mbak Susi gitu. Jadi ibaratnya tetap konselor sebaya itu harus juga tanya ke kita gitu, bukan tanya sih, kayak sharing juga, kak aku dapet temen nih, dia ngomong ke aku, cerita ke aku dan segala macam, enaknya aku jawab ini gimana gitu. Jangan sampai yang tiba-tiba dia overthinking ngasih sarannya nggak sesuai sama apa yang diharapkan, jadi kayak wah itu malah jadi permasalahan baru tuh buat anak-anak. Jadi pentingnya juga perlu digarisbawahi bahwa konselor sebaya jangan dilakukan sendirian, artinya jangan dilakukan anak saja gitu,
tapi tetap pengawasan dari orang yang concernnya seperti aku, mungkin jadi fasilitator dan segala macam. Perlu pendampingan juga seperti Nah, itu. sebenarnya Oke teman-teman, jadi kita sudah dengar beberapa pendapat dari 3 narasumber kita hari ini. Kita sudah dengar tadi tentang kekerasan, latar belakang, bahkan upaya yang bisa kita lakukan setelah kita mengalami tindak kekerasan. Nah mungkin itu bisa diambil ilmunya, bisa diambil hikmahnya sama teman-teman di rumah yang sudah mendengarkan percakapan kita pada pagi hari ini. Yang terakhir nih, aku pengen tanya, apa sih harapan dari ketiga narasumber kita ini mengenai kekerasan anak yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo? Mungkin bisa dimulai dari Mas Tegar ya, harapannya ke depannya nih, apa yang dipengenin gitu. Oke, harapannya ya jelas bahwa nol kekerasan ya, artinya tidak ada kekerasan yang ada di Kabupaten Situbondo. Tapi di sini yang perlu terhighlight ya, concernnya berbicara tentang Kabupaten Situbondo, bahwa saya menemukan ada gap antara ketidakpahaman masyarakat terkait dengan layanan outlet ataupun pengaduan. Artinya gini, kadang tuh bingung gitu loh, orang udah menemukan sebuah tindakan kekerasan nih, dan orang itu sudah mau buat ngomong, mau speak up gitu, tapi karena nggak tahu mau kemana gitu, ke polisi nanti ribet gitu. Ya ini perspektif sosial ya, perspektif sosial. Jadi kalau saya sebagai manusia biasa kayak iya sih ribet gitu kan. Nah itu juga ada kan. Nah jadi ada mispersepsi nih teman-teman, ada gap bahwa masyarakat nih nggak tahu mau kemana gitu aduannya. Sehingga harapannya adalah dari kita di sini sama-sama berkomitmen untuk ayo kita benar-benar dari bawah top down gitu ke bawah untuk menggalakkan UPT PPA mungkin yang ada di sini, dan di Formula Kabupaten Situbondo juga ada namanya outlet Mari Bercerita. Jadi di situ teman-teman juga bisa share cerita apapun itu. Dan saya sudah berteman dengan salah satu korban yang sekarang alhamdulillah udah bisa kembali lagi bangkit dan dari keterpurukannya. Terus harapan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kekerasan ini, kan kekerasan tuh diiming-iming bahwa itu udah biasa, maksudnya kekerasan ini kayak ya cuma itu kan hanya biasa aja, cuma sebentuk kasih sayang dan segala macam. Nah bagaimana sebenarnya harapan aku adalah sebuah kasus tindakan kekerasan ini tidak dijadikan hal yang biasa gitu. Dengan kacamatanya gimana? Kacamatanya adalah bagaimana sebenarnya kita harus memberikan space kepada korban untuk speak up. Ketika korban sudah berani speak up, ketika orang-orang lain sudah berani speak up, pasti aku akan yakin bahwa akan ada pemahaman baru dari orang tua atau orang-orang yang biasa memberikan sebuah kekerasan, yang punya gambaran bahwa oh ternyata kekerasan seperti ini ya. Ibaratnya karena udah ada korban nih, ayo kita ajak semua, kita rangkul, kita bawa semuanya speak up itu gitu. Dan itu nggak harus yang kayak jalan kampanye, maksudnya kayak demo, enggak gitu. Maksudnya speak up di sini ya kayak ngobrol dan segala macam gitu loh. Lalu harapan yang berikutnya adalah aku berharap apapun tindakan yang sebenarnya itu kekerasan itu bukan dimarginalisasi. Artinya setelah korban ya biasanya kan korban itu tuh dikesampingkan gitu. Jadi harapannya jangan sampai korban ini menjadi bahan olok-olokan juga gitu loh. Udah jadi misalnya nih, sorry ya, nggak perawan gitu, sudah nggak perawan gitu, mana itu kan sudah jadi korban, masa mau dijadiin korban lagi gitu. Jadi sebisa mungkin untuk diminimalisir. Dan ini yang sering terjadi di kalangan pendidikan ya, maksudnya kayak dia dibully gitu dan segala macam karena sudah melakukan sebuah tindakan. Jadi harapannya adalah tidak ada, maksudnya diminimalisir lagi lah marginalisasi terhadap korban. Terus harapan berikutnya khusus kepada pemerintah Kabupaten Situbondo nih ya, saya berbicara kita juga harus bisa melihat bentuk kekerasan ini bisa bisa berpengaruh kepada semua sektor gitu. Dan ingat bahwa
kekerasan yang terjadi hari ini itu tidak ada efeknya memang hari ini, tapi untuk berikutnya, tahun-tahun berikutnya itu menjadi sebuah hal yang sebuah hal yang menjadi bumerang untuk kita sendiri. Maka dari itu saya berharap atas nama fasilitator Forum Pendekatan Studi Bandung di sini ada concern tersendiri bagi pemerintah daerah khususnya untuk sama-sama kita membangkitkan semangat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya gitu. Dengan cara apa? Dan melakukan sebuah hal-hal yang mungkin pelibatan dari kami, pelibatan dari Rumpun, pelibatan dari Himu juga, untuk sama-sama kita diikut sertakan gitu dalam semua kegiatan. Maksudnya dalam kegiatan-kegiatan yang concernnya tentang kekerasan ataupun sosialisasi ataupun tentang pemberdayaan dan segala macam. Karena kita juga punya concern gitu loh. Karena kita juga punya space dan kita punya hak untuk bersuara, dan bahkan mungkin kita punya solusi yang lebih analisis atau lebih akademisi gitu, ada akademik gitu. Jadi kemungkinan hal-hal yang tidak terjadi itu mungkin jadinya kayak lebih melibatkan kami di sini untuk ikut berpartisipasi dalam kekerasan. Mungkin udah upaya apapun itu udah banyak gitu ya yang dilakukan pemerintah. Cuma yang mungkin saya kurang setuju di sini adalah masih ada ego sektoral di situ. Jadi kemungkinan besar harapannya adalah ayo, kekerasan ini bukan hanya sekedar fokusnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ataupun pemerintah Pemda dan segala macam, tapi ini terkait dengan sosial. Maka dari itu ajak kami semua di sini, ajak teman-teman, ajak yang concern di bidang sosial untuk sama-sama kolaborasi untuk mencegah tindak kekerasan yang ada di Kabupaten Situbondo. Mungkin harapan selanjutnya adalah terkait dengan anak-anak yang menjadi korban atau pelaku. Buat teman-teman di situ yang menjadi korban, aku mengucapkan semangat dan terima kasih sudah mau berjuang, sudah mau tetap bertahan, tetap kuat untuk menjalani hidup meskipun mungkin realita tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi ingatlah satu hal, bahwa kamu boleh hari ini hancur, kamu boleh hari ini tidak memiliki makna kehidupan, tapi suatu saat manusia akan lebih berkembang ketika kamu yakin dan kamu sudah sadar bahwa aku bisa dan aku juga punya hak untuk hidup lebih baik gitu. Terus untuk pelaku, aku harap terima kasih juga sudah memberikan makna dan sebuah tekanan bagi korban-korban di luar sana. Harapannya di sini adalah biar Tuhan yang membalas. Jadi boleh kali, bukan boleh sih, kayak kira-kira pikirkan bahwa apa yang akan terjadi ketika kalian melakukan tindakan kekerasan itu tuh mikir ke orang terdekat kalian gitu. Misal ke adik kalian gitu ya, sebagai laki-laki nih yang suka minta pap ke perempuan ya kan, itu gimana kalau misalnya terjadi juga ke adik dan orang yang terdekat kalian gitu. Masa nggak mau respect. Jadi jangan hanya berpikiran dan hanya mengegokan sebuah hawa nafsu gitu, tapi juga bisa berpikir secara luas dan tidak konstan gitu sih. Mungkin itu sih kalau dari aku, harapannya banyak banget nih harapannya. Ya, itu merupakan harapan dari Mas Tegar ya selaku fasilitator. Mungkin harapan dari Mas Reza selaku Himu. Ya. dari sudut pandang Jadi tadi Mas Tegar kan menyampaikan terkait dengan ego sektoral ya, dan itu betul-betul saya rasakan di Himu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami itu sepakat di Himu Jawa Timur bahwa kita gaungkan kembali sekolah ramah anak, dan juga kita gimana caranya sekolah itu menjadi rumah yang nyaman, rumah yang aman, bukan tempat dari suatu kekerasan pada anak. Waktu itu mungkin setelah ini ya, karena Mbak Ica ini juga teman sekelas saya, kita bisa ngobrol-ngobrol gimana caranya. Di sini kan Himu sudah punya ranah di tingkat SMA, dan forum anak juga konsennya di kekerasan pada anak. Gimana kita caranya bersinergi sama-sama kita kembalikan sekolah sebagai tempat yang nyaman bagi anak, bukan tempat untuk tindak kekerasan pada anak. Seperti itu.
lebih bersinergi ke depannya Iya, karena iya, kan iya. ya bisa menjadi concern bersama Iya, iya. seperti itu ya. Betul. Dari Mbak Susi mungkin harapannya. Terima kasih Mbak. Melanjutkan atau menambahi ya dari Mas Reza selaku dari IMU, terus Mas Tegar selaku dari fasilitator. Di sini harapan saya terkhusus kepada pemerintah daerah ya, saya harap untuk lebih meminimkan atau menggampangkan bagaimana regulasi ketika ada permasalahan terkait dengan kekerasan seperti itu. Karena yang terjadi kenyataannya nih ya, masyarakat itu sudah melakukan, kebanyakan masyarakat itu sudah melakukan pelaporan terkait dengan kekerasan, akan tetapi dari pihak pemerintah itu belum ada tindak lanjut. Jadi hanya sampai kepada pelaporan. Kebetulan saya juga di lembaga bantuan hukum, saya juga mendampingi korban-korban kekerasan perempuan dan anak. Kebanyakan kasus-kasus yang saya dampingi itu hanya bergulat ataupun berputar hanya di pendampingan terus penganuan kasus dan sebagainya itu, tapi tidak sampai usai sampai pada masa kasus itu kadaluarsa, sehingga akhirnya kasus itu diberhentikan. Dan itu terjadi bukan hanya baru-baru ini, sudah dari jauh-jauh hari yang akhirnya mereka dari korban akhirnya males nggak mau dilanjutin gitu, nggak ada apa-apa. Begitupun juga saya terkhusus kepada Kapolres ataupun dari jajaran aparat polisi, saya harap dari mereka itu adanya tindak lanjut. Jadi tidak stagnan di penyidikan terus dan pelaku malah dibiarkan bebas kesana kesini. Akhirnya pelaku bisa mengintimidasi orang-orang sekitarnya, yang lainnya, ataupun saksi-saksi yang melihat itu akhirnya bukti tidak ditemukan, akhirnya selesai seperti itu. Jadi saya harap pemerintah daerah Kabupaten Situbondo dan juga polisi ataupun aparat kepolisian serta juga para pendidik dan tenaga kependidikan untuk saling bekerja sama. Jadi nggak bisa nih polisi jalan sendiri, dari dinas pendidikan jalan sendiri seperti itu. Karena yang saya lihat dari mereka hanya melakukan MOU tapi tidak ada tindak lanjut nih gitu. Coba buatlah tindak lanjut dari forum-forum yang telah atau program-program yang sudah dilaksanakan gitu, seperti itu. Lebih ke tindak lanjutnya berarti. Iya, lebih ke tindak lanjut. Karena kalau MOU hanya seutas program pelaksanaan kerjasama selesai, tapi tidak ada tindak lanjut. Implementasi di lapangan. Iya. Jadi kayak contoh dari lembaga bantuan hukum dengan aparat kepolisian itu sudah ada MOU di sana, tapi tidak adanya kayak penanganan yang memberikan jalan yang ini gitu, malah tertahan stagnan. Apa terus gunanya kita melakukan MOU tapi kalau kenyataannya kita tidak bekerja sama seperti itu. Aku mungkin mau sedikit menambahkan ya, benar tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Susi di sini, tapi aku kacamatanya dari korban ataupun dari anak. Anak itu kadang kalau udah mengalami tindakan kekerasan kayak udah males banget speak up gitu, males banget ditindaklanjuti. Karena apa? Karena ya, kalau misalnya dihukum mas, gitu. Kayak motivasi untuk menindaklanjuti itu kurang, sehingga ya udah saya terima pasrah, mental saya biar yang hanyur dan segala macam itu. Padahal di sini yang aku tekankan adalah mau kalian sudah menjadi korban dan tidak punya harapan lagi, tapi please satu hal bahwa aku yakin Situbondo sendiri akan terus berkomitmen, akan terus memajukan tindakan terhadap orang yang mungkin melakukan tindakan kriminal dan segala macam. Dan jangan takut untuk speak up. Maksudnya mau itu dipending, mau itu masih dihapus dan lain, tapi jangan sampai menyurutkan kalian untuk mendapatkan hak kalian gitu loh. Jadi jangan takut teman-teman, apalagi anak-anak yang dia itu punya trust issue terkait dengan
aku nggak mau Kak dilaporkan aku nggak mau lanjut ke pidana karena apa, karena orang tuaku harus tahu gitu. Itu kadang ada yang seperti itu. Malah aku menyayangkan, makanya ada nih UPT yang mau mencoba mengadvokasi antara antara korban dan orang tuanya dulu, baru nanti kita dudukan. Setelah itu ngomong langkah-langkah strategis berikutnya itu apa gitu. Jadi menurut aku jangan jadikan apa yang tadi disampaikan sama Mbak Susi itu sebagai hal yang membuat kalian itu takut untuk speak up atau males untuk speak up. Tetap terus speak up atau terus ngomong ketika kamu mengalami tindakan kekerasan. Karena apa? Karena kamu tidak sendirian gitu, kamu tidak kesepian, karena masih banyak orang-orang yang peduli di sekitar kamu, termasuk kami di sini yang itu punya trust issue atau concern sendiri terhadap kalian gitu. Maksudnya jangan sampai kamu sudah punya kamu berpikir aku udah dapat kekerasan dan segala macam, udah biar internal aku aja yang hancur. Jangan, lebih baik ngomong, kamu akan lebih tenang di situ. Dan jangan takut kamu akan sia-sia nih. Maksudnya kadang kan ada kan, aku sia-sia ngomong ke ini, aku ada uang yang harus diberikan polisi. Ingat itu kalau di UPT itu mulai dari awal sampai selesai kasus itu ditangani oleh mereka dan benar-benar itu dibayar oleh UPT sendiri, seperti itu. Jadi jangan takut teman-teman buat speak up. Mungkin itu tambahan dari aku. Itu harapan dari ketiga narasumber kita ya, semoga nanti kedepannya satu persatu harapannya bisa dapat terwujud ya, juga dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Situbondo. Jadi mungkin apa yang kita omongkan, apa yang kita obrolkan hari ini bisa mengedukasi teman-teman, dijadikan solusi oleh teman-teman ya. Terus saya sebagai moderator juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber kita karena bersedia hadir dan beradu argumen, menyampaikan pendapat masing-masing seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ini pesan dari saya sebagai kita yang seorang anak ya, kita nih masih seorang anak itu tidak bisa memilih akan dilahirkan oleh orang tua yang seperti apa, tapi anak bisa menjadi anak bisa memilih akan menjadi orang tua yang seperti apa. Jadi dimulai dari diri sendiri kalian dahulu, baru kalian bisa membantu orang lain. Bisa dijadikan pesan bagi semua anak-anak yang di Kabupaten Situbondo ya khususnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup sesi ngobrol pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.